Suatu hari, Asung Luan sedang gundah dan bersedih hati. Dia mengingat kekejaman dan keganasan Sumbang Lawing ketika menyerang kampungnya sehingga menewaskan ayah dan saudaranya, serta ingin memperistri Asung Luan yang terkenal akan kecantikannya itu. Asung Luan yang tidak setuju ingin membalas dendam kepada Sumbang Lawing, tetapi dia teringat akan pesan dari para leluhur yang disampaikan kepada ibunya melalui sebuah mimpi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ibuku telah tiada. Ayah dan saudaraku telah tewas di tangan Sumbang Lawing yang jahat, ganas, dan rakus akan kekuasaan. Kini aku hanya seorang diri memimpin kaumku dan hidup dalam pelarian. Ibu, aku ingin kembali menjadi anak kecil yang setiap malam selalu dalam dekapan ibu, bermain sambil menangkap ikan dengan abangku serta ayah di Sungai Kayan. Ibu, aku tidak ingin berpisah dengan ibu. Aku teringat apa yang pernah dikatakan ibuku di dalam mimpinya. Dia mengatakan amanat para leluhur kita bahwa anakku Asung Luan, kita tidak akan pernah menang melawan pasukan Sumbang Lawing. Maka dari itu, aku meminta seluruh keturunan kita agar jangan melewati hulu Sungai Kayan itu. Karena selain tidak mampu mengalahkan pasukan Sumbang Lawing, juga akan menerima berbagai bencana. Namun, akan datang seorang gagah berani yang akan membantu kita melawan pasukan Sumbang Lawing. Dia juga akan menjadi jodohmu dan melahirkan tokoh-tokoh besar di tanah Kayan ini. Itulah pesan ibuku di dalam mimpinya. Ini berarti aku harus menunggu kedatangan pangeran itu untuk membantu kami mengalahkan Sumbang Lawing. Dia juga akan menjadi jodohku. Oh, para leluhurku, kabulkanlah apa yang pernah dikatakan ibuku di dalam mimpinya itu. Putri, ada seorang pangeran yang datang mau menemuimu. Pangeran tersebut bernama Datuk Mencang. Dia seorang yang gagah, tinggi, besar. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Dia juga menyampaikan maksud baiknya. Datuk Mencang ingin meminangmu, Putri, karena kecantikan dan keramahan sang putri telah sampai hingga negeri Melayu. Untuk itu, pangeran datang dari jauh hanya untuk menemuimu. Hentikan tangisanmu, Putri. Sudah saatnya kita terlepas dari kemelut ini. Terimalah pinangan tersebut. Kita harus mengikuti apa yang telah diramalkan oleh para leluhur kita.
Baiklah Bulan, aku akan menemuinya. Apakah pangeran yang bernama Datuk Mancang? Iya putri, akulah yang bernama Datuk Mancang. Aku berasal dari negeri seberang lautan. Aku terima pinanganmu, tetapi dengan satu syarat, kalahkan Sumbang Lawing untukku. Mengapa putri meminta mahar yang tidak biasa? Semua bisa saya berikan untuk perempuan tercantik sepertimu. Itu mahar yang tidak biasa. Aku membutuhkan kekalahan Sumbang Lawing yang telah memisahkanku dengan saudaraku satu-satunya. Dia juga selalu memburu kami hingga tiada tempat nyaman untuk kami menetap. Apabila pangeran mampu mengalahkan Sumbang Lawing, maka aku bersedia menjadi istrimu. Baiklah putri, aku berjanji akan mengalahkan Sumbang Lawing untukmu. Putri, kami mohon diri. Prajurit, segera kumpulkan semua pasukan. Siapkan alat-alat perang serta perahu. Pasukan, alat-alat perang, serta perahu telah kami siapkan, pangeran. Ayo prajuritku, kita berangkat sekarang. Hei Sumbang Lawing, kedatanganku di sini untuk membalaskan dendam atas kematian Kakanda Asung Luan. Asung Luan? Hahaha. Ternyata kau tidak lebih dari pesuruh. Jaga ucapanmu. Kau akan kuhabisi. Kau juga akan kuhabisi. Tunggu apa lagi? Ayo, serang aku. Apakah pangeran mampu mengalahkan Sumbang Lawing yang terkenal akan keganasannya itu? Oh, para leluhurku, bantulah pangeran untuk mengalahkan Sumbang Lawing. Ada apa ramai-ramai di sana? Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa? Pangeran Datuk Mancang tewas di
di tangan Sumbang Lawing? Tidak mungkin ini terjadi. Kini apa yang harus kulakukan lagi? Dengan tewasnya Pangeran Datuk Mencang, maka aku akan menjadi istri Sumbang Lawing yang jahat dan ganas seperti itu. Aku tidak mau ini terjadi. Daripada aku menjadi istrinya, lebih baik aku mati. Apa yang kulakukan? Pantaskah aku mati dengan cara seperti ini? Lebih baik aku mati sebagai kesatria wanita. Bulan, panggil para pengawal, siapkan alat-alat perang serta perahu. Tidak ada guna hanya menunggu dan mendengar berita burung ini. Situasi di pedalaman sana harus aku lihat sendiri. Seluruh pengawal, alat-alat perang serta perahu telah kami siapkan, Putri. Mereka telah menunggu Putri di pinggir sungai. Prajuritku, kita berangkat sekarang. Kenapa sepi? Seperti tidak ada permusuhan antar dua kelompok. Para prajurit juga tidak memegang tameng, tombak, ataupun mandau. Tetapi mereka saling duduk berdampingan. Di mana pangeran berada? Aku tidak melihatnya. Prajurit, apakah benar berita yang aku dengar bahwa Pangeran Datuk Mencang tewas di tangan Sumbang Lawing? Berita itu tidak benar, Tuan Putri. Pangeran Datuk Mencang masih hidup, Tuan Putri. Lalu, di mana Pangeran berada? Pangeran berada di bukit perkampungan sebelah, Tuan Putri. Dia bersiap untuk melakukan pertandingan melawan Sumbang Lawing. Pertandingan? Maksudnya pertandingan apa, prajurit? Pertandingan menebas jeruk limau, karena pangeran tidak mau membunuh Sumbang Lawing. Jika Sumbang Lawing tewas, maka pertumpahan darah akan terjadi pada keturunan selanjutnya. Sungguh mulia hati Pangeran Datuk Mencang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ayo prajurit, kita berangkat ke bukit pertandingan itu dimulai. Hah? Putri Asung Luan menyusul ke tempat ini. Dengan kehadirannya, aku bersemangat lagi mengalahkan Sumbang Lawing. Sumbang Lawing,
Apakah kau bersedia dengan pertandingan yang aku ajukan, yaitu menebas jeruk limau? Aku bersedia dan pasti aku akan mengalahkanmu. Sebelum kita mulai pertandingan ini, kita harus membuat perjanjian dulu supaya tidak ada yang berkhianat. Siapa yang paling banyak menebas jeruk limau, maka dialah pemenangnya. Siapa yang kalah, maka harus meninggalkan tanah Kayan ini dan tidak boleh kembali lagi. Aku terima perjanjian ini dan aku tidak akan mengingkarinya. Baiklah, kita mulai saja pertandingan ini. Tuanku Datu Mencang dan Tuanku Sumbang Lawing, harap bersiap-siap. Pertandingan segera dimulai. Semoga Pangeran mampu mengalahkan Sumbang Lawing, sehingga kami bisa hidup dengan damai. Berhenti, waktu sudah habis. Prajurit, silakan dihitung. Siapa yang jadi pemenangnya? Pemenangnya adalah Tuanku Datu Mencang. Sebagai kesatria, aku menerima kekalahan ini. Dan seperti janjiku, maka aku akan meninggalkan tanah Kayan ini dan tidak akan kembali lagi. Akhirnya, tugas besar ini telah aku laksanakan. Aku telah mengalahkan Sumbang Lawing untuk Putri Asung Luan. Terima kasih Pangeran Datu Mencang, kau telah mengalahkan Sumbang Lawing untukku. Seperti janjiku, maka aku bersedia menjadi istrimu. Hah? Apa yang Putri lakukan? Dengan sikapnya ini, maka dia akan dikucilkan dari kaumnya. Aku harus menyelamatkan Putri. Aku, Pangeran Datu Mencang, dengan disaksikan oleh Ayahanda Datu Mahubut dan Datu Tantalangi, serta para prajurit gagah berani yang telah mengusir Sumbang Lawing, melamar Putri Asung Luan menjadi istriku, dan aku akan selamanya menjaga Putri.